Budak Bayangan bab 641 Pertempuran Mimpi. Sunni dan kuda jahat dari Shadow Lord yang jatuh bertempur melintasi permadani mimpi buruk yang tak ada habisnya. Keduanya dirasuki oleh keinginan yang tak terpuaskan untuk menghancurkan yang lain, terbakar dengan haus darah, amarah, dan niat membunuh tanpa henti. Darah mereka mengalir melintasi 100 mimpi mengerikan, larut ke dalam sungai merah tua yang telah tumpah di kerajaan harapan selama berabad-abad. Sebagai yang paling lemah di antara keduanya, Sunnilah yang paling banyak mengeluarkan darah. Tapi setiap kali dia dicabik-cabik dan dibunuh, dia memastikan untuk setidaknya meninggalkan bekas di tubuh hitam kuda jantan itu. Tidak peduli berapa kali kuda terkutuk itu membunuh Sunni, dia harus berbagi rasa sakit. Sunni tidak hanya diburu. Tidak, dia sendiri adalah seorang pemburu. Apa bedanya berapa banyak kematian yang dia alami, mimpi buruk apa yang menyiksanya? Di alam teror ini, dia abadi seperti kuda Stygian. Setiap kali dia meninggal, dia dilahirkan kembali. Dan setiap kali dia terlahir kembali, ada kesempatan untuk menjadi seseorang, atau sesuatu, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kuda jantan neraka itu. Ketika itu terjadi, peran mereka terbalik, dan kuda hitamlah yang harus menderita, dipatahkan, dan mati di tangannya. Setiap pembunuhan memenuhi jiwa Sunni dengan gembira, kegembiraan yang gelap. Dia tidak peduli tentang kematian berulang kali, tentang menyaksikan kengerian yang mengerikan dan mengalami kekejaman terburuk yang bisa dibayangkan seseorang. Dia bahkan tidak yakin bahwa dia adalah manusia. Tapi tidak peduli siapa atau apa dia, Sunni bersedia menanggung penderitaan sebanyak yang dia bisa, selama dia bisa membuat Dark Courser merasakannya juga. Tak satu pun dari mereka yang bisa mati dalam mimpi, jadi pertempuran ini akan ditentukan oleh kegigihan keinginan mereka. Mereka akan melihat semangat siapa yang akan hancur lebih dulu. Sedihnya, peluang untuk benar-benar melukai kuda bayangan sangat sedikit dan jarang. Di sepanjang sejarah kerajaan harapan, tidak banyak makhluk yang bisa menantang kekuatan ganasnya, apalagi Sunni cukup beruntung untuk menghuni saat-saat tergelap keputusasaan mereka. Bukan berarti perburuannya tidak berhasil. Setelah menyerah pada kegilaan dan meninggalkan kepercayaan pada realitas mimpi buruk dan ingatannya sendiri, Sunni ditinggalkan dengan kekosongan yang menganga di tempat identitasnya seharusnya berada. Dia tahu sangat sedikit hal tentang siapa dia sebenarnya, dan tidak terlalu peduli untuk tahu lebih banyak. Tidak ada artinya untuk tujuannya menyiksa dan membunuh kuda hitam, lagi dan lagi. Namun demikian, beberapa hal konstan segera terungkap dengan sendirinya. Hatinya yang sakit, bakatnya untuk menatap ke dalam jiwa makhluk hidup. Dan namanya. Itulah satu-satunya hal yang berhasil dia ingat. Hilang dari cahaya. Itulah namanya, dan itulah dia. Setelah Lost from Light berhasil mengingat namanya, itu bertindak sebagai jangkar yang tak tertahankan yang perlahan menarik hal-hal lain dari kegelapan pelupaan yang menyelimuti dirinya yang sebenarnya. Bukan ingatan yang sebenarnya, tetapi hal-hal yang jauh lebih berguna. Keterampilan, penggalan pengetahuan, wawasan, pola pemikiran. Sama seperti tubuh yang memiliki ingatannya sendiri, jiwa juga memilikinya. Mengetahui nama seseorang, nama sebenarnya, adalah kunci untuk membukanya. Jadi, dia tidak sepenuhnya tak berdaya melawan kuda neraka itu. Terlebih lagi, Lost from Light menemukan bahwa dia memiliki bakat aneh untuk pertarungan mimpi mereka yang mengerikan ini. Bangun dalam tubuh baru setelah setiap kematian, baik itu pria atau wanita, anak atau orang tua, manusia atau binatang.
Makhluk duniawi atau yang bangkit yang memiliki kekuatan unik dan tidak dapat dijelaskan, akan sangat membingungkan dan melemahkan prajurit manapun. Bagaimana seseorang bisa bertarung jika mereka tidak mengenal diri mereka sendiri? Tetapi pikirannya memiliki fleksibilitas yang luar biasa terhadapnya. Kemampuan yang berbahaya untuk beradaptasi dengan keadaan apapun hampir dalam sekejap, seolah-olah itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk secara alami. Dan dengan demikian mudah dibentuk agar sesuai dengan situasi apapun. Lost from Light menemukan bahwa dia dapat menggunakan sejumlah besar senjata dengan mahir terlepas dari siapa dia dilahirkan kembali. Seolah-olah dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Dia bisa belajar menggunakan yang lain hanya dengan mengamati musuhnya selama beberapa saat. Dia dapat dengan mudah mengintip melalui teknik dan niat mereka, dan menggunakan pengetahuan itu untuk menghancurkan mereka. Ketika dia terlahir kembali sebagai makhluk yang menakutkan, dia hampir bisa langsung mengerti bagaimana menggunakan tubuh binatangnya untuk mencabik-cabik musuh. Seolah-olah dia telah menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya sebagai monster yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, yang terpenting, dia menemukan bahwa bertarung melawan mereka yang lebih kuat darinya adalah sifat keduanya. Hilang dari pikiran Light penuh dengan pengkhianatan dan kelicikan. Yang bisa dia gunakan untuk memberikan luka yang mengerikan pada kuda jantan yang menakutkan bahkan ketika kekuatan mereka sangat tak tertandingi. Maka, mereka berburu dan membunuh satu sama lain melalui banyak mimpi buruk, menunggu untuk melihat mana yang akan hancur lebih dulu di bawah beban keputusasaan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Hilang dari cahaya tidak akan pecah. Tapi kuda terkutuk itu menolak untuk dipatahkan juga. Kuda hitam itu tangguh seperti dia, keras kepala, dan kejam. Itu menanggung aliran luka dan kematian yang tak ada habisnya. Hilang dari cahaya disampaikan kepadanya dengan tekad yang sama yang tidak bisa dipatahkan. Kebencian dan amarahnya yang membunuh semakin kuat. Courser memiliki niat jahat dan pikirannya sendiri yang licik. Dia juga siap menderita siksaan yang mengerikan untuk selama-lamanya, selama itu berarti menghancurkan musuhnya lagi dan lagi. Tidak peduli dengan penderitaannya, kuda jantan itu juga tampak sangat puas untuk membaginya dengan mangsa liarnya. Kuda hitam itu sama gilanya dengan Lost from Light. Tak satu pun dari mereka menyerah, tidak peduli berapa kali mereka dihancurkan, dimutilasi, dicabik-cabik, dan dibunuh. Tak satu pun dari mereka pecah. Jadi, pada akhirnya, itu adalah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir yang harus patah dan hancur berantakan. Budak Bayangan bab 642 Kebangkitan Kasar. Berlumuran darah dan gila, Lost from Light menyeret tubuhnya melintasi bidang batu lapuk yang luas, pedangnya menggores bebatuan hitam. Di belakangnya, sisa-sisa kapal perang yang hancur dilalap api, mewarnai kegelapan malam dengan cahaya oranye yang menyala-nyala. Di depannya, agak jauh, seekor kuda hitam yang cantik berdiri dengan kaki gemetar, buih merah berjatuhan dari mulutnya. Mata binatang buas itu bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Tetapi di balik kemarahan dan kebencian yang tak terbatas, rasa lelah yang dalam bersembunyi di sana, bercampur dengan kebingungan, kebencian, dan rasa sakit. Lost from Light menyeringai. Apa? Tunggu apa lagi? Kemarilah, datang dan bawa aku, bajingan. Kuda jantan itu terengah-engah, aliran uap panas keluar dari lubang hidungnya. Dia mendengus marah, lalu menerjang ke depan, menundukkan kepalanya untuk menusuk musuh dengan tanduk tajam. Kuku bajanya berbunyi nyaring,
menyebabkan segerombolan bunga api merah beterbangan dari batu kuno, dan surai hitamnya melambai tertiup angin seperti aliran kegelapan murni. Mereka bentrok di bawah langit malam yang kosong. Dan kemudian, Lost from Light mati. Atau begitulah yang dia pikirkan. Alih-alih larut ke dalam kegelapan dan terlahir kembali ke dalam mimpi buruk baru, dia jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Apa ini? Apakah saya akhirnya selesai? Dia berpikir bahwa dia melihat air mata aneh muncul di jalinan realitas. Dan kemudian, kenyataan runtuh seperti tabir hitam yang luas. Segala sesuatu di sekelilingnya, pulau batu, puing-puing kapal yang rusak terbakar, bahkan langit hitam tanpa cahaya, beriak dan bergoyang. Seperti tirai sutra yang dihancurkan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Sesaat kemudian, robek dan pecah, tirai itu terlepas. Sungguh pemandangan yang luar biasa, untuk melihat seluruh dunia hancur tepat di depan matamu. Beberapa waktu kemudian, Lost from Light menemukan dirinya dalam kegelapan tanpa batas, dikelilingi oleh kehampaan murni. Rasa sakitnya tidak ada lagi. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak terlihat memiliki tubuh. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi bayangan tak berbentuk, dengan 3 bola api hitam yang menyala-nyala di kedalamannya. Lost from Light tertawa. Apa yang terjadi? Jangan bilang kamu kehabisan mimpi buruk, binatang buas. Oh, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Alih-alih tanggapan, sesuatu bergerak di depannya, di belakangnya, di sekelilingnya. Di luar sana dalam kegelapan, ada bayangan lain. Tapi yang ini lebih dalam, lebih luas, dan jauh lebih kuno. Itu penuh dengan kedengkian dan kebencian. Saat suaranya bergema dalam ketiadaan, bayangan besar itu tiba-tiba melonjak ke depan, menyelimutinya. Kemudian, hilang dari cahaya. Sunni, bangun. Sunni berguling dari tempat tidur, mencengkeram dadanya. Sarung tangannya menggores logam onyx Mantle of the Underworld, dan pada detik berikutnya, dia jatuh ke lantai batu yang dingin. Melihat sekeliling dengan liar, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Di mana aku? Mimpi buruk lagi. Dia melihat seekor ular yang menakutkan melingkar di sudut. Cahaya bulan pucat berkilauan pada sisik stigiannya, dan seorang kesatria anggun berbaju besi hitam berjaga di depan pintu. Sejenak Sunni panik, tapi kemudian ingat siapa mereka. Santo, ular jiwa. Dan kemudian, dia ingat siapa dia. Pupil matanya melebar. Aku bangun. Kenangan yang terfragmentasi dari mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan pikirannya, masing-masing lebih mengerikan dari yang lain. Beberapa dari mereka sudah memudar, seperti mimpi biasanya. Tetapi beberapa tetap ada, hampir sejelas dan semarak, dan mengerikan, seperti saat dia menjalaninya. Sunni bergidik dan menjerit tertahan. Untuk beberapa saat, perasaan dirinya menjadi rapuh, kegilaan mimpi buruknya berbenturan dengan keberadaannya yang sebenarnya. Tapi kemudian, dia yang sebenarnya, yang merupakan petarung yang bangkit bukannya tanpa nama yang terkunci di dalam roda mimpi buruk yang menyiksa, menang dan menyerap yang lain. Entah bagaimana. Itu benar-benar berantakan. Tapi Sunni tidak punya waktu untuk memberi banyak perhatian pada kekacauan dan, tanpa diragukan lagi, proses mengerikan dari berbagai dirinya yang berbeda menyatu. Karena, begitu dia jatuh ke lantai, dia mendengar suara familiar yang menyakitkan. Keras, mengancam, semakin mendekat. Dering kuku baja di atas batu yang dingin. Bagaimana? Apa?
Dia terlalu bingung dan terguncang untuk mengumpulkan pikirannya dan memahami apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu satu hal yang pasti. Kuda terkutuk itu datang. Sein tiba-tiba mengangkat perisainya dan menatap ke pintu, sementara Soul Serpent diam-diam menyatu dengan bayang-bayang. Sunny sudah berusaha berdiri, sebuah pikiran putus asa berusaha terbentuk di benaknya, memori. Aku perlu memanggil memori. Aku butuh senjata. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Beberapa saat kemudian, dinding ruangan itu tiba-tiba meledak menjadi banjir pecahan batu, dan dua mata merah menyala muncul dalam kegelapan di belakangnya. Kuda hitam itu. Awaken Terror yang pernah menjadi tunggangan dan pendamping Shadow Lord. Berlari ke dalam ruangan menembus dinding batu dan menabrak Sunny tanpa melambat sedikitpun. Sesaat sebelum itu terjadi, Sunny mendapat kesempatan untuk melihatnya baik-baik. Makhluk itu muncul persis seperti dalam mimpi buruk. Kuda jantan itu tinggi dan anggun, bulunya sehitam malam dan matanya menyala dengan cahaya merah yang mengancam. Otot ramping bergulung di bawah kulitnya dengan setiap gerakan, membuatnya berkilau dengan kilau gelap. Kuku-kukunya tampaknya ditempa dari logam adamantin yang muram, begitu pula tanduknya yang melengkung dan taringnya yang tajam dan menakutkan. Kuda kurus itu tampaknya dikelilingi oleh bayang-bayang, siluetnya terselubung mantel gelap mereka. Dia secantik dia menakutkan. Lebih penting lagi, teror sedang menuju ke arah Sunny, dengan kebencian dingin membara di matanya yang mengerikan. Sepersekian detik kemudian, kuda jantan itu menabraknya dengan kecepatan penuh. Aduh! Tanduk-tanduk hitam itu gagal menembus logam Mantle of the Underworld yang seperti batu, tapi Sunny merasa seolah-olah ditabrak kereta yang melaju kencang. Tubuh lapis bajanya terangkat ke udara dan terlempar ke belakang. Kurir membawanya ke depan dengan tanduk tajam, dan sesaat kemudian, menabrak dinding lain ruangan, menghancurkannya dengan punggung Sunny. Sunny merasakan hantaman mengerikan lainnya, dan pandangannya seketika menjadi gelap. Dikelilingi oleh awan puing-puing batu. Mereka berdua, iblis dan teror, jatuh dari celah bergerigi di dinding luar benteng dan masuk ke udara malam yang sejuk, jatuh dari ketinggian menara utama kastil yang ditinggalkan. Kuda terkutuk. Kenapa kau tidak mati saja? Budak Bayangan bab 643 Benturan Bayangan. Sunny dan kuda hitam itu terjungkal ke dalam awan batu yang hancur. Jauh di bawah mereka, halaman benteng perbatasan terhampar, diselimuti kegelapan. Itu tumbuh semakin dekat, mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Kuda jantan itu menggigit bahu Sunny sekuat tenaga, taringnya yang tajam menggores logam Mantle of the Underworld yang seperti batu. Armor Onyx yang menakutkan adalah Ascended Memory dari tier ke-6, seluruh pangkat di atas Shadow yang jahat, jadi Courser seharusnya tidak dapat merusaknya. Namun, yang membuat Sunny kaget dan cemas, pelat logam itu benar-benar mengerang dan bengkok, menghancurkan dagingnya. Dia meraung kesakitan dan amarah, lalu mengayunkan keempat tangannya ke depan, merobek dada teror dengan cakarnya. Tetesan darah jatuh seperti hujan. Terjalin, keduanya menabrak batu-batuan di halaman yang sunyi. Namun, alih-alih dihancurkan oleh kejatuhan, keduanya malah terendam begitu saja ke dalam selubung bayang-bayang yang menenggelamkannya. Seolah-olah bebatuan purba telah berubah menjadi danau kegelapan cair. Sejenak, Sunny mendapati dirinya mengambang dalam pelukan bayangan yang dalam dan tak terduga. Biasanya, berubah menjadi bayangan hantu berarti melarikan diri ke tempat yang aman.
Tapi hari ini, musuhnya adalah makhluk yang mirip dengan dirinya sendiri. Kehadiran yang luas dan menakutkan menerjangnya dari kegelapan, penuh amarah dan niat membunuh yang tak terbatas dan mengerikan. Kuda hitam itu mengejarnya bahkan ke dalam bayang-bayang. Namun, kali ini Sunni sudah siap. Dia tidak pernah melawan siapapun, atau apapun, sebagai bayangan. Tapi dia telah diserang dalam bentuk ini 2 kali, pertama oleh monster cermin, dan kemudian oleh penciptanya yang berbahaya. Mordred of Valor, Pangeran Ketiadaan. Keduanya mampu mencuri kemampuannya sendiri, dan menggunakannya untuk melawannya. Apa artinya? Itu berarti bahwa sementara Sunni tidak dapat merusak bayangan duniawi. Seperti yang mampu dilakukan oleh Shadow Blade Court, dia mampu menghancurkan makhluk bayangan lainnya, sama seperti mereka mampu menghancurkannya. Dalam keadaan bayangannya, Sunni tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Tetapi itu juga berarti bahwa dia dapat mengambil bentuk dan bentuk apapun. Itu hanya masalah kemauan, pikiran, dan imajinasinya. Saat kehadiran luas yang merupakan kuda mimpi buruk menerjangnya, dia bergerak untuk menghadapinya, berubah menjadi pedang panjang dan sempit yang terbuat dari kegelapan. Mereka bentrok, merobek jiwa satu sama lain. Seluruh tubuh Sunni langsung ditenggelamkan oleh penderitaan yang mengerikan. Tapi dia juga merasakan jeritan kesakitan yang keluar dari bayangan beriak yang mencoba menyelimutinya. Baik iblis dan teror terlempar kembali ke dunia jasmani, Sunni berguling-guling di atas bebatuan yang dingin, kuda yang kurus itu meluncur di atasnya saat kukunya menghantam bunga api ke udara. Bunuh. Aku akan membunuhmu, bajingan. Tunggu saja. Sunni meraung dan bangkit berdiri, mengulurkan satu tangan untuk memanggil penglihatan kejam, dan tangan lainnya untuk memanggil pecahan cahaya bulan. 2 mata merah menyala menembus kegelapan, dan dadanya tertembak lagi. Tangan bawahnya meraih tanduk kuda jantan, dan Mantle of the Underworld tiba-tiba menjadi seberat gunung. Namun, itu tidak memperlambat Courser sedikit pun. Bersama-sama, mereka menabrak tembok benteng yang bobrok. Pekik Sunni merasa tulang punggungnya nyaris patah. Jika bukan karena Bon Wave, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Sebaliknya, tembok benteng malah hancur. Seluruh bagiannya retak, dan kemudian hancur, membuat tanah bergetar saat awan debu yang sangat besar naik ke udara dan menutupi bintang-bintang. Teror terkutuk membawanya melalui awan, muncul dari sisi lain sepersekian detik kemudian, dan kemudian melemparkan Sunni ke tanah, mencoba menusuknya dengan tanduk. Tapi musuhnya tidak pernah melepaskan mereka, jadi sebaliknya, iblis berbaju 4 diseret melintasi rumput zamrud, merobek tanah. Salah satu tangannya melesat ke depan, menusuk salah satu mata kuda jantan itu dengan stiletto hantu. Atau setidaknya, mencoba. Pada saat terakhir, kuda hitam itu menjentikkan kepalanya ke samping dan menggigit bilah Moonlight Shot dengan taringnya, lalu menyentakkan lehernya dan membuat Sunni terbang di udara. Kutukan. Sunni berputar di udara dan mendarat dengan kakinya, meluncur mundur belasan meter saat sol sepatu bot lapis bajanya merobek tanah. Sesaat kemudian, dia menggenggam batang penglihatan kejam dari udara dan mengangkat tombak muram, siap untuk menyerang musuh. Tapi kuda hitam itu entah bagaimana menghilang dan tidak terlihat. Pupil vertikalnya menyempit, lalu Sunni berputar, merasakan bayangan yang cepat dan besar mengelilinginya dari belakang. Bilah desahan kejam tiba-tiba bersinar dengan cahaya murni, merobek kegelapan. Pelari mimpi buruk dipaksa kembali ke bentuk jasmani, dan langsung diserang. Ujung tombak menggigit jauh ke dalam bahunya,
menyebabkan lebih banyak darah jatuh di rerumputan. Tidak peduli, Teror memutar dan menggeser berat badannya, berdiri di atas kaki depannya saat kedua kaki belakangnya terlempar ke udara, ditarik seperti pegas yang kuat. Sunni menggigil. Krak. Pada saat berikutnya, kuda hitam itu menyerang ke belakang dengan kedua kakinya, menangkapnya tepat di dada. Pelindung dada Mantle of the Underworld berbunyi sedih saat jaring tipis retakan muncul di atasnya. Tertegun dan buta, Sunni dikirim mundur, terbang di atas tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Dia menabrak pohon tua dan menembusnya, batang tebal meledak menjadi awan serpihan. Kemudian, dia menabrak tanah dan memantul darinya, terbang lagi, lalu jatuh lagi dan berguling puluhan meter, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sakit. Itu sakit. Hatinya juga sakit. Sangat menyakitkan, terlalu banyak. Meneguk udara dan tidak mampu memaksanya masuk ke empat paru-parunya, Sunni dengan gemetar bangkit dan dengan keras kepala mengangkat penglihatan kejam. Dan kemudian, kuda hitam itu melesat dari kegelapan dan menabraknya lagi. Kali ini, keduanya meluncur dari tepi pulau. Budak Bayangan bab 644 Musuhku. Sunni dan Courser Stygian melanjutkan pertempuran mereka dalam kegelapan langit di bawah, lalu jatuh di permukaan rantai surgawi yang bergoyang. Berubah menjadi bayang-bayang cepat, mereka bentrok lagi dan lagi saat mereka meluncur melintasi panjangnya dengan kecepatan yang mengerikan, saling mencabik-cabik jiwa. Melintasi beberapa kilometer dalam hitungan belasan detak jantung, mereka muncul dari bayang-bayang dan melesat ke atas, lalu jatuh di permukaan pulau berikutnya. Menghancurkan dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Sang Courser menabrak Sunni berulang kali, membawanya semakin jauh sepanjang malam, tidak memberi Sein dan Soul Serpent kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Kuda jantan itu menggunakan kukunya yang menghancurkan, tanduknya yang keras, dan taringnya yang tajam. Apapun yang dia miliki untuk memberikan rasa sakit dan kerusakan sebanyak mungkin kepada musuhnya yang jahat, ulet, dan penuh kebencian. Tapi Sunni termakan oleh amarah pembunuhan yang sama. Dia membalas budi dengan senjatanya, cakarnya, dan juga taring dan tanduknya sendiri, melupakan segalanya kecuali keinginan gila untuk melenyapkan musuhnya. Mereka berguling melintasi pulau asing itu seperti gelombang kehancuran dan terbang tinggi ke langit Sunni dengan bantuan sayap gelap dan beban surgawi. Teror dengan bantuan apapun kecuali kekuatan kaki belakangnya dan jangkauan mengerikan dari lompatannya yang gagah. Taringnya menangkap kain rapuh jubah transparan, merobeknya, dan kemudian keduanya jatuh sekali lagi, mendarat di rantai lain dan langsung tenggelam ke dalam bayang-bayang. Begitu saja, mereka bertarung tanpa henti, diliputi oleh keinginan gila untuk menghancurkan musuh. Ketika mereka bentrok dalam bentuk jasmani mereka, Sunni selalu berada di pihak yang kalah, menerima lebih banyak luka dan terlempar seperti boneka kain compang camping. Namun, ketika mereka menjadi bayang-bayang, dia memegang keuntungan. Terlepas dari kenyataan bahwa kuda hitam itu berada 3 kelas di depannya, mereka memiliki peringkat yang sama. Dan sementara Courser adalah Shadow yang lebih kuno dan kuat. Sunni adalah yang ilahi. Diselimuti dengan api ketuhanan, setiap serangannya menghasilkan lebih banyak kerusakan, dan kerusakan itu juga jauh lebih mengerikan. Bentuk bayangannya, meski jauh lebih kecil, jauh lebih tak terukur dan tangguh. Dipersatukan oleh ikatan nama sejati, jiwanya jauh lebih sulit dihancurkan. Mereka berjuang, dan berjuang, dan berjuang, terbang sepanjang malam saat tubuh mereka menjadi rusak dan berdarah,
dan jiwa mereka menjadi compang-camping dan robek. Namun, tidak ada yang mau menyerah. Tidak ada yang mau membiarkan musuh hidup. Sunni belum pernah mengalami pertempuran yang begitu ganas, cepat dan menghancurkan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan terlalu menyakitkan, untuk dia pahami dan pahami dengan baik. Pada titik tertentu, dia berhenti berusaha, menyerah sepenuhnya pada intuisi dan naluri bertarungnya. Hanya ada satu kebenaran dan satu hukum yang tidak bisa dilanggar. Dia harus membunuh musuh, dan mencegah musuh membunuhnya. Segala sesuatu yang lain hanyalah kebisingan. Akhirnya, kelelahan dan penuh luka, mereka mencapai pulau terpencil di mana tidak ada makhluk hidup yang tinggal atau tumbuh. Berguling-guling di tanah, Sunni menggunakan dua bayangan untuk memperbesar tubuhnya yang hancur, dan bayangan ketiga berfungsi sebagai sepasang matanya yang kedua. Jauh di dalam pertempuran trans-kejelasan, dia mampu melihat seluruh dunia sebagai satu gambar yang saling berhubungan, dengan setiap bagiannya ada dalam pola rumit yang sama seperti yang lainnya. Pikirannya ditempa menjadi satu ujung yang tajam, semua pikirannya didedikasikan untuk pertempuran, jernih, terarah, dan cepat. Dia melihat siluet kuda hitam neraka mendekatinya dari kegelapan, buih berdarah mengalir dari mulut kuda jantan itu, keinginan tak tergoyahkan membara di mata merahnya yang mengerikan. Sekarang, mereka berdua mengenal satu sama lain lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan banyak mimpi buruk untuk berburu dan membunuh satu sama lain, hanya untuk melanjutkan pertempuran dalam kenyataan setelah mimpi buruk tidak dapat bertahan lagi. Mereka berimbang. Kuda hitam itu jauh lebih kuat dan telah mengalami pertempuran berdarah selama berabad-abad, tetapi Sunni licik, dan penuh pengkhianatan yang menutupi kekurangan kekuatannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan pada titik ini, keduanya mungkin akan mati saat mencoba. Kuda itu tampaknya berdamai dengan hasil seperti itu. Dan Sunni juga. Dia lebih suka tetap hidup. Terkutuklah kamu. Geraman rendah keluar dari bibirnya, dan kemudian, Sunni tiba-tiba melepaskan senjatanya, dan bahkan baju zirahnya. Berdiri tak bergerak di bawah langit berbintang, ketelanjangannya hanya ditutupi cawat kasar. Mengangkat satu tangan, dia memijat dadanya yang sakit, lalu memamerkan taringnya dengan seringai gelap dan menggeram. Kalau begitu, mari kita akhiri ini. Kuda hitam itu menatap musuh yang penuh kebencian untuk beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya, cahaya bintang menyinari ujung tanduknya yang tajam. Dan kemudian, Courser menyerbu ke depan, memecahkan tanah dengan dorongan kukunya yang keras. Sunni juga menerjang ke depan. Dia hanya punya satu pertaruhan tersisa. Satu trik putus asa dan licik. Karena dia dan kuda jantan itu sangat mengenal satu sama lain, dia akan mencoba dan berubah menjadi bayangan teror. Menggunakan shadow dance melawan bayangan lain adalah konsep yang aneh, karena bayangan pada dasarnya tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Bagaimana dia bisa mengintip esensi dari sesuatu yang bergeser dan selalu berubah? Ya, dia akan melakukannya, entah bagaimana, atau mati. Itulah sebabnya Sunni melepaskan baju zirah dan senjatanya. Kuda hitam itu tidak menggunakan senjata atau baju zirah apapun, lagi pula. Hanya kukunya, taringnya, tanduknya, kemauannya yang tak terpatahkan, dan hasratnya yang membara untuk membunuh. Itu juga yang harus digunakan Sunni. Dia mengingat semua yang dia bisa tentang aliran mimpi buruk yang tak ada habisnya. Setiap kematian yang menyiksa, setiap siksaan yang tak terlukiskan, setiap kehilangan yang menyiksa yang masih dia ingat.
Dan bagaimana musuhnya berada dalam mimpi buruk itu. Dia ingat pulau terpencil yang serupa, berabad-abad yang lalu, di mana Raja Bayangan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada tunggangannya yang setia. Dan perjalanan mereka yang mengasyikkan melintasi langit malam tepat sebelum itu. Dia ingat setiap luka yang diberikan kuda jantan itu, dan setiap luka yang dia berikan sebagai balasannya. Dan kemudian, dia mencoba menggunakan shadow dance seperti dia telah menggunakannya pada manusia dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, hanya kali ini, mengintip lebih dalam. Ingin lebih memahami. Untuk sesaat, Sunny seolah menjadi kuda Stygian. Dia merasakannya, kemarahan, kebencian, tekad kelam. Tapi juga, jauh di bawahnya, kesepian, kesedihan, dan kerinduan yang tak terbatas. Sungguh takdir yang mengerikan, bagi sebuah bayangan untuk berjalan di dunia tanpa tuannya. Dia melihat dirinya berkeliaran di reruntuhan kerajaan harapan, sedih dan tersesat, dan kemudian kembali ke benteng yang sekarang kosong yang dulunya adalah rumahnya. Rumah tuannya. Hanya untuk melihatnya diambil alih dan dinodai oleh perampok orang asing. Dia merasakan kemarahan yang dalam dan menjengkelkan, dan menyerah pada kegilaan ini, membiarkannya menghabiskannya. Dan kemudian, Sunny melihat dirinya menyerang setan berlengan 4 yang berlumuran darah. Dia melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan kuda hitam itu untuk membunuhnya, sepersekian detik sebelum itu terjadi. Jadi, dia menghindari serangan itu bahkan sebelum itu datang. Mengangkat lengan atasnya, mengunci tinjunya, dan menjatuhkannya dengan semua kekuatan yang menghancurkan dan tidak manusiawi yang dia miliki. Tuduhan kuda jantan meleset, dan sebaliknya, pukulan mengerikan turun dari atas, mendarat di punggungnya dan menghancurkannya. Kuda hitam itu jatuh ke tanah, tiba-tiba lumpuh, dan tetap berbaring di sana, sisi tubuhnya naik dan turun dengan gemetar, napasnya yang serak melambat dan turun. Sunny juga jatuh. Sial. Rasanya seperti dia sedang sekarat juga. Rasa sakit di dadanya akhirnya menjadi tak tertahankan, seolah jantungnya akhirnya mencapai batasnya. Memutar kepalanya, dia menatap kuda yang sekarat itu, yang mata merahnya yang mengerikan perlahan menjadi redup dan dingin. Setelah beberapa saat, kegilaan yang membara di dalamnya padam, dan bayangan emosi baru muncul di dalamnya. Kebingungan, rasa sakit, dan pengenalan tiba-tiba. Kuda hitam itu bernapas untuk terakhir kalinya, lalu merengek pelan. Dan mati. Sunny menutup matanya. Dia sangat lelah. Saya menang. Ya, kalau begitu, mungkin, sudah waktunya dia mati juga. Dalam kegelapan, suara mantra berbisik ke telinganya, suaranya lembut dan hikmat, kamu telah membunuh bayangan yang bangkit, mimpi buruk. Bayanganmu semakin kuat. Dia merasakan sejumlah besar fragmen bayangan mengalir ke intinya, memperkuatnya, dan berpikir dengan lelah aneh. Rasanya tidak hanya 6 dari mereka. Tapi mantra belum selesai diucapkan. Itu diam sejenak, dan kemudian berkata, kamu telah menerima bayangan. Level penguasaan aspek legasi Anda telah meningkat. Anda telah menerima hak untuk mengklaim relik warisan. Sunny dengan lemah mencoba tersenyum. Berita yang sangat bagus. Ini akan sangat bagus, jika saya tidak sekarat. Dan kemudian, suara aneh menyerbu telinganya. Kedengarannya seperti gemerisik layar. Budak Bayangan bab 645 menghadapi hari baru. Ada kehangatan, sinar matahari, dan bau seperai segar, kayu, dan dedaunan hijau. Sunny perlahan membuka matanya dan merasakan tempat tidur di bawahnya bergoyang lembut. Tidak. Dunia itu sendiri telah bergoyang.
Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru. Tiba-tiba diliputi ketakutan, dia duduk dengan menggeram, matanya dengan liar mencari tanda-tanda bahaya, bencana, dan kematian. Keempat tangannya terangkat, cakar tajam siap mencabik-cabik daging. Tidak, tidak, tidak. Itu semua hanya mimpi, aku dalam mimpi buruk lagi. Saya tidak pernah melarikan diri. Panik menyapu pikirannya, tapi perlahan surut. Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menunduk dan menatap keempat tangannya. 4. Ini adalah tubuh Shadow Demon. Dia terjaga. Dia adalah dirinya sendiri. Yah, versi nikmah dari dirinya sendiri. Ah, semuanya sangat berbelit-belit. Dia ingat benteng yang sunyi, siksaan tanpa akhir yang dia impikan, pertempuran menakutkan dengan kuda hitam, dan kemenangan akhirnya. Rasa sakit yang mengerikan dari hati terakhirnya menyerah. Tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum. Mendengar suara aneh itu, Sunni menatap dadanya. 3 bayangannya tergeletak di tanah. Sehingga kulit kasar dari Shadow Demon telah kehilangan warna obsidiannya dan kembali ke warna aslinya, sepucat dan abu-abu seperti ketika dia pertama kali memasuki nikmah. Ada bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat yang menjalar secara vertikal dari tulang selangka ke perutnya. Dan di bawahnya, tutum tutum. 2 jantung yang perkasa berdetak dengan mantap, mengalirkan sungai darah melalui tubuh kurus yang menjulang tinggi dari iblis berlengan 4. Dia berkedip beberapa kali. Saya hidup. Tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga tampaknya memiliki 2 jantung yang sangat sehat. Teringat sesuatu. Sunni mengalihkan pandangannya kembali ke tangannya dan menyadari bahwa kedua jarinya yang hilang kini telah kembali. Baik itu dengan warna yang sedikit berbeda dan tampaknya diukir dari kayu pucat yang dipoles. Dia ragu-ragu mengepalkan tangannya, dan melihat jari-jari kayu itu menekuk seolah-olah tidak berbeda dari 18 lainnya. Dia bahkan bisa merasakan tekstur kulit di telapak tangannya menekan ujungnya. 2 cakar barunya ditempa dari baja tanpa kilau. Akhirnya, Sunni mengangkat matanya dan melihat sekeliling, berusaha memahami di mana dia berada. Ruangan yang dilihatnya tidak terlalu luas, tapi juga tidak kecil. Dinding dan langit-langitnya terbuat dari kayu, begitu pula lantainya, tersembunyi di bawah permadani mewah yang mewah. Tempat tidur tempat dia berbaring kokoh dan besar, dengan kasur yang sangat empuk sehingga tampak seperti awan, dan spray putih bersih menutupinya. Ada beberapa perabot mewah di ruangan itu. Setumpuk bantal duduk cerah di lantai, nampan dengan buah-buahan segar di atas meja kayu yang rumit, dan jendela besar di salah satu dinding. Membuka ke pemandangan langit biru tanpa batas yang menakjubkan. Meskipun dekorasinya mewah, ruangan itu, entah bagaimana terasa akrab. Sunni mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Bukankah ada ruangan seperti ini, tapi jauh lebih bobrok dan kosong, di kapal terbang kuno yang telah diperbaiki oleh penjaga api? Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya. Dan pupil vertikalnya menyempit. Noctis, bajingan pembohong itu. Sunni kembali ke atas kapal langit megah yang memiliki pohon indah tumbuh di sekitar tiangnya. Hanya saja kapal itu belum hancur dan rusak, kemudian ditemukan dan dipulihkan oleh kelompok Casey. Itu masih dimiliki oleh kapten aslinya, Sorcerer of the East yang hebat dan kuat, Noctis. Dia pasti telah mengangkat Sunni setelah pertempuran dengan kuda hitam dan menepati janjinya, membentuk hati baru untuk tubuh bayangan iblis. Dan bahkan mengganti jari Sunni yang hilang saat mencoba belajar cara menenun. Yang sangat baik darinya.
Tapi bukan berarti Sunny tidak akan menikmati mencabik-cabik bajingan itu. Kantung sampah monster itu. Habiskan malam di benteng, Sunles. Hal terburuk apa yang bisa terjadi, Sunles? Aku akan mencekiknya. Sunny menggeram penuh kebencian dan mengepalkan tinjunya, hampir mengiris kulitnya sendiri dengan cakarnya. Dia penuh dengan kebencian, kemarahan, dan kemarahan dendam. Namun, setelah memikirkannya beberapa saat, dia harus menyembunyikan taringnya dan memasang wajah masam. Ya, pikiran untuk membuat si penyihir penipu menggeliat terasa sangat menyenangkan. Tapi tidak peduli seberapa lemah dan ramahnya Noctis, dia adalah Transcendent yang abadi, penguasa rantai kerajaan harapan. Seseorang yang kehadirannya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti monster rusak yang menakutkan. Ada hal-hal yang jauh lebih produktif dalam hidup daripada memendam pikiran balas dendam terhadap orang seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan Sunny. Mimpi buruk, pertarungan dengan Shadow Stallion, hadiah yang dia terima setelah menang darinya, rencana dan tindakannya di masa depan. Sayangnya, dia tidak mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan semua hal penting dan vital ini. Seolah-olah dipanggil oleh Sunny memikirkan namanya, penyihir terkutuk itu tiba-tiba membuka pintu dan memasuki ruangan, menyiulkan nada riang di bawah hidungnya. Noctis sama seperti yang diingat Sunny, riang, menyenangkan, dan mengenakan pakaian sutra berwarna-warni yang mewah. Rambutnya yang hitam legam rapi dan berkilau, dan mata abu-abunya yang indah berbinar dengan cahaya riang. Noctis melihat iblis berlengan 4 itu, dan tersenyum cerah. Ah, Sunles, akhirnya kau bangun. Sunny menatapnya, sudut matanya berkedut. Bajingan. Kamu memiliki keberanian untuk tersenyum padaku setelah mengirimku ke neraka itu? Dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan geraman rendah sebagai salam. Kalau dipikir-pikir, apa, tepatnya, yang direncanakan penyihir itu dengannya sekarang? Ingatan samar tentang salah satu mimpi buruk tiba-tiba memasuki pikirannya, di mana dia telah diubah menjadi boneka kayu yang patuh oleh siapa itu? Sunny tiba-tiba menggigil. Noctis terus tersenyum, lalu berkata dengan suara aneh, kalau begitu, karena kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidak ikut denganku, ya, Sunles? Sunny menelan ludah. Entah bagaimana, dia merasa bahwa undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Budak bayangan bab 646 pemandangan yang akrab. Berpikir bahwa tidak bijaksana menolak penyihir abadi, Sunny bangkit dari tempat tidur dan ragu sejenak, menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Banyak luka yang dia terima di Koloseum Merah dan kemudian, dalam pertempuran dengan kuda hitam, telah mengubah kulit abu-abunya menjadi peta bekas luka. Dengan otot-otot kurus bergulung di bawahnya seperti rantai gunung. Noctis memberinya tatapan lucu, lalu berdeham dan menunjuk ke sebuah kursi yang memiliki kimono hitam tergantung di sandarannya. Pakaian itu terbuat dari sutra, dijahit dengan rumit, dan sangat pas dengan sosoknya yang menjulang tinggi. Bahkan memiliki 4 lengan, bukan 2, mengungkapkan bahwa seseorang pasti telah menjahit benda itu khusus untuknya. Merasakan belayan dingin kain lembut di kulitnya yang kasar, Sunny menutupi auratnya, mengikatkan ikat pinggang di pinggangnya, lalu mengenakan sepasang sandal kulit. Merasa seperti manusia normal lagi. Atau lebih tepatnya, iblis yang sebenarnya. Dia kemudian mengikat rambut hitam liarnya dengan pita hitam dan mengikuti Noctis keluar ruangan. Saat mereka berjalan ke atas, penyihir itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, menggumamkan omong kosong dengan suara yang nyaris tak terdengar. Luar biasa.
Luar biasa. Kulitku, tanpa diragukan lagi, adalah yang paling cantik di Kerajaan Harapan. Tapi sayangnya, hitam sama sekali tidak cocok untukku. Aku tidak akan ketahuan mati mengenakan pakaian hitam. Atau hidup, sungguh. Tapi ini sempurna. Akhirnya, seseorang yang melakukan keadilan untuk Night Silk yang kubeli ini. Pasti takdir, memang, tidak diragukan lagi. Sunni menatap transenden abadi dengan cemberut khawatir di wajahnya. Pria itu jelas orang gila yang mengoceh. Yang lainnya. Kenapa semua orang di Nikmah Terkutuk ini gila? Mereka berjalan ke atas kapal terbang, tempat Sunni melihat gambar yang agak familiar. Ada sebatang pohon yang indah tumbuh di sekitar tiang utama, dengan bagian tengah kapal tenggelam dalam keteduhan dahan-dahannya yang lebar. Kulit pohon itu berwarna putih gading, dan daunnya berwarna zamrud cerah. Perbedaan dengan bagaimana kapal terbang di masa depan adalah bahwa pohon asli yang dia lihat sekarang jauh lebih tinggi, lebih kuat, kuno. Sekarang setelah dia menyaksikan hutan suci Dewa Hati, Sunni dengan mudah mengenali asalnya. Dia juga bergidik, mengingat mimpi buruk di mana dia terlahir kembali sebagai orang tua. Yang itu mungkin yang paling mengerikan dari semuanya. Terutama karena itu mengingatkannya pada masa lalunya sendiri, ibunya sendiri. Kerugiannya sendiri. Menyadari perubahan halus dalam ekspresi iblis cemberut dan salah paham, Noctis tersenyum bangga. Ah, ya, dia benar-benar cantik. Kapal mulia ini adalah yang terakhir dari jenisnya. Yang asli. Semua ember terbang yang mereka gunakan hanyalah tiruan kasar. Dia menepuk kulit pohon suci sambil lalu dan terus maju, menuju haluan kapal. Kamu mungkin terlalu muda untuk mengingatnya, Sunless, tapi dahulu kala, langit di bawah penuh dengan api suci. Saat itu, ada pemberani yang tak kenal takut yang terjun ke lautan api yang menghanguskan untuk memanen sebagian. Ini adalah kapal terakhir yang tersisa dari armada mereka. Penyihir itu tersenyum. Semua yang lain berubah menjadi abu, bersama dengan kru mereka. Bahkan ingatan tentang mereka sudah lama hilang. Malu. Orang-orang itu benar-benar sesuatu, pemburu api. Kerumunan yang menyenangkan. Namun, tidak terlalu cerdas, begitulah cara saya mendapatkan kecantikan ini. Memenangkannya dalam permainan kartu, dan membuat beberapa perbaikan. Dia tertawa. Aku adalah pemain terbaik di seluruh Kerajaan Harapan, kau tahu. Aku bahkan memenangkan pisau obsidian yang kau bawa sekali, dari One in the North. Oh, kau seharusnya melihat wajahnya ketika dia harus memberiku hadiah. Itu dulu ketika dia peduli tentang hal-hal seperti itu, tentu saja. Sunni berkedip dan menatap si tukang sihir, tercengang. Tidak mungkin. Dia memenangkan salah satu dari 7 pisau bermain kartu? 7 pisau yang diciptakan oleh Dewa Matahari? Noctis meliriknya dan mengedipkan mata. Ah, ya, para lord lainnya memiliki ekspresi yang sama persis seperti yang kamu lakukan sekarang. Mereka sangat marah pada kita berdua. Itu benar-benar berantakan. Tapi aku agak kehilangan pisau itu, jadi mereka melunak. Dia terdiam sebentar, dan kemudian menambahkan, suaranya sedikit lebih gelap, tapi pisau-pisau ini. Mereka tidak pernah benar-benar hilang dalam waktu lama, kau tahu. Sangat sulit untuk menghilangkannya. Tidak mungkin, sebenarnya. Mereka terus maju dalam diam. Terganggu, Sunni berbalik dan melihat ke pagar kapal terbang. Tampaknya Noctis tidak memindahkan kapalnya dari pulau terpencil tempat pertempuran antara Sunni dan kuda hitam telah berakhir. Itu masih di bawah, kosong kecuali beberapa batu bergerigi tergeletak di sana-sini.
Satu-satunya perbedaan adalah, sekarang, ada bunga-bunga putih yang indah tumbuh dari tanah tempat tetesan darah kuda kesepian itu jatuh di atasnya. Kekacauan besar. Sunni tahu bahwa ada 7 makhluk abadi yang diciptakan oleh penguasa cahaya untuk menjaga atau lebih tepatnya, menahan harapan. Senar mereka dicabut dari permadani takdir, dibuat melingkar tanpa henti ke diri mereka sendiri, dan ditempatkan ke dalam 7 pisau aneh. Jadi, pisau itulah yang membuat penguasa rantai itu abadi, dan satu-satunya hal yang bisa membunuh mereka. Setiap sipir harapan dipercayakan dengan kunci kematian orang lain. Inilah yang menjaga keseimbangan di antara mereka. Jadi, tentu saja Noctis telah membuat kekacauan besar dengan berhasil mendapatkan yang kedua. Tidak heran para lord lainnya marah. Meskipun kehilangan salah satu pisau adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang idiot, dalam hal ini, penyihir itu beruntung entah bagaimana berhasil melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin menemukan dirinya dalam air panas. Atau baja cair. Sunni bergidik dan memejamkan matanya sejenak. Akhirnya, mereka sampai di haluan kapal dan menuruni tangga, akhirnya berhenti di depan sebuah pintu yang sangat kuat yang tampak tidak asing. Noctis membuka kunci pintu, dan mengundang Sunni masuk. Di sana, Sunni melihat dinding lapis baja, langit-langit tinggi, dan 3 peti berdiri di tengah ruangan. Menatap salah satu dari mereka secara khusus, dia tiba-tiba menjadi sangat pucat dan mundur selangkah tanpa sadar. Noctis menatapnya dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat aneh, jangan takut, ini hanya peti harta karunku. Mereka tidak akan menggigit." Dia berpikir sejenak, lalu menendang salah satu peti itu dengan main-main. "Ya, kecuali yang ini. Yang ini akan memakanmu hidup-hidup." Budak Bayangan bab 647 2 jawaban. Sunni menatap dada yang sangat familiar itu, mata hitamnya penuh ketakutan dan kebencian yang berbisa. Tentu saja, dia langsung mengenalinya. Itu adalah musuh bebuyutannya, Mor dan Mimik. Makhluk keji yang pernah hampir memakannya hidup-hidup sekali, di masa depan yang jauh. Memang, dia akhirnya menjadi orang yang berpesta daging yang dibenci. Yang telah menjadi pengalaman traumatis dalam dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mengatakan bahwa dia akan dapat membunuh iblis yang jatuh lagi? Tentu, Sunni jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman sekarang. Dia memiliki lebih banyak inti, ribuan fragmen bayangan yang memperkuatnya, peralatan yang jauh lebih baik, dan menghuni tubuh iblis yang sebenarnya. Tapi juga tidak ada penghancuran di era ini untuk membantunya menahan makhluk itu sementara sumpah patah melakukan tugasnya. Syukurlah, bajingan itu tampaknya berperilaku sendiri, mungkin karena takut pada tuannya. Sebenarnya, Sunni melihat lebih dekat dan mengerutkan kening, memperhatikan bahwa peti itu hanya memiliki 3 inti jiwa, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda korupsi. Mereka cerah dan murni, sama seperti makhluk lain manapun yang mengikuti jalan kenaikan. Namun, mereka juga terlalu redup untuk menjadi ascended rank. Mimik belum jatuh atau iblis. Itu hanyalah iblis yang bangkit yang menyamar sebagai peti harta karun. Itu sedikit peningkatan, tetapi masih tidak benar-benar menjelaskan mengapa Noctis menggunakan iblis yang kuat sebagai perabot. Kurasa Mimik tumbuh lebih kuat di masa depan. Dan juga rusak, entah bagaimana. Sunni sedikit santai, tapi kemudian cemberutnya semakin dalam. Sementara Noctis membuka salah satu dari 2 peti lainnya dan mulai mengobrak-abriknya dengan antusias, 2 pikiran memasuki benak Sunni. Yang satu sangat sederhana. Koin.
Namun, tidak peduli seberapa memikat gambar koin ajaib itu, pemikiran kedua lebih diutamakan. Apa-apaan? Kata-kata yang baru saja dikatakan Noctis. Bukankah itu disebutkan dalam deskripsi Covetous Cover? Iya. Jadi Sunni adalah, dan selalu, teman pucat yang disebutkan di dalamnya? Bagaimana mantra bisa tahu bahwa adegan persis ini akan dimainkan, sejak dulu? Saat itu, Sunni bahkan tidak tahu tentang keberadaan benih mimpi buruk di Menara Gading, apalagi berpikir untuk memasukinya. Ada dua kemungkinan jawaban, keduanya sama-sama menakutkan. Salah satunya adalah bahwa nikmah sebenarnya bukan rekreasi dari masa lalu. Sebaliknya, itu hanya masa lalu. Mantra tahu apa yang akan dikatakan Noctis karena percakapan ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, dan memiliki kekuatan untuk mengirim orang kembali ke masa lalu. Namun, Sunni belum siap untuk mempercayai hal itu. Hal-hal tidak benar-benar bertambah. Jika setiap mimpi buruk memungkinkan kebangkitan untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan kembali ke masa lalu, mereka akan dapat menyebabkan perubahan di masa kini melalui tindakan mereka. Tidak terlalu banyak mimpi buruk yang ditaklukkan sejak mantra itu muncul, tetapi juga tidak sedikit. Ratusan setidaknya, dan mungkin bahkan ribuan. Jadi, dia lebih cenderung mempertimbangkan jawaban lain. Jawaban kedua berkaitan dengan sifat mantra dan domain penciptanya. Wafer disebut Demon of Fate karena suatu alasan. Topeng mereka memungkinkan Sunni untuk mencuri pandang pada permadani takdir, dan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dari segalanya, semuanya pada waktu yang bersamaan. Hanya sepersekian detik dari pengetahuan mengerikan ini yang hampir membuatnya gila. Mungkin mantra, yang ditenun dari benang-benang takdir itu, mampu memahami kedalaman permadani juga. Dan karenanya tahu bahwa takdir Sunni adalah memasuki mimpi buruk, bertemu Noctis, dan melakukan percakapan ini di perbendaharaan kapal terbang. Kemungkinan itu, mungkin, bahkan lebih menakutkan. Sialan, kepalaku sakit. Misteri deskripsi Covetous Cover yang tampaknya tidak berbahaya ternyata memegang kunci kebahagiaan yang sangat penting dari teka-teki besar. Yang terlalu penting untuk dipertimbangkan dengan tergesa-gesa. Seluruh sifat dunia seperti yang diketahui Sunni dapat diubah sepenuhnya tergantung pada jawaban mana yang benar. Dia harus memikirkannya lebih lanjut, dan kemudian, dengan detail yang menyiksa. Dan berbicara tentang menyiksa. Sunni berlama-lama, lalu melirik Noctis, tiba-tiba teringat semua siksaan yang dialaminya karena bajingan tak tahu malu itu. Dia mengertakkan gigi, memikirkan semua cara dia akan membuat bajingan itu membayar, jika dia bisa. Penjahat yang dimaksud, sementara itu, tersenyum lebar saat dia mengeluarkan medali zamrud berkilauan dari peti dan melemparkannya ke Sunni. Aha, ini dia. Ini, tangkap. Sunni menangkap medali itu dan mempelajarinya dengan ekspresi ragu. Tampaknya ada untaian rune rumit yang hampir tak terlihat yang diukir di batu berharga. Apa yang penjahat ini rencanakan sekarang? Aku bertanya-tanya. Kuharap aku bisa merobek tubuhnya yang kurus menjadi potongan-potongan kecil, dan mendengarkan dia berteriak. Aku akan mulai dengan jari, kurasa, dan terus naik. Satu bagian kecil setiap kali. Noctis menatapnya dengan ekspresi aneh, wajahnya membeku. Sunni mengerutkan kening. Kenapa idiot itu menatapku? Astaga, sungguh gila. Tunggu sebentar. Dia berkedip. Kenapa kedengarannya aku bicara keras-keras? Sial, apa aku juga jadi gila? Lebih gila, maksudku. Penyihir itu berdeham, lalu dengan hati-hati menyembunyikan tangannya di belakang punggung.
Ya, perhiasan zamrud yang kamu pegang itu adalah jimat magis yang sangat langka dan berharga. Itu dapat memproyeksikan pikiran seseorang keluar dan menyuarakannya, mengubah pikiran menjadi suara. Jadi, tolong jauhi jari-jariku. Aku cukup terikat dengan mereka. Tidak seperti beberapa orang. Sunni memucat. Apa? Tidak. Dia mendengar semua itu. Tunggu. Sial. Dia juga mendengarnya. Dia bergidik dan buru-buru menjatuhkan jimat zamrud ke lantai, lalu menatapnya dengan ngeri. Noctis tersenyum. Oh, Sunles. Jangan khawatir, temanku. Aku tahu itu hanya sedikit ejekan ramah. Lagi pula, aku pernah mendengar yang jauh lebih buruk. Kamu sebenarnya individu yang sangat terkendali, sejauh setan pergi. Dia membungkuk, mengambil jimat itu, dan menawarkannya pada Sunni dengan seringai polos. Jadi, bagaimana kalau kita makan enak dan mengobrol? Banyak sekali yang harus kita bicarakan. Budak Bayangan bab 648 dengan niat baik. Beberapa menit kemudian, Sunni menatap meja yang penuh dengan segala jenis makanan lezat. Meja itu terletak di atas kapal terbang, memungkinkan pemandangan menakjubkan kerajaan harapan yang hancur di bawah. Menjadi setinggi itu di langit, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Ketakutan akan penghancuran sudah tertanam kuat di tulangnya. Namun, kutukan mengerikan yang menentukan kehidupan semua orang di Chain Isles belum ada. Dia tidak perlu khawatir, atau lebih tepatnya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya itu. Namun, ada banyak ancaman eksistensial lain di sekitarnya. Makanan telah disajikan oleh boneka kayu yang patuh mengenakan pakaian sutra yang berselera tinggi. Sunni cukup yakin bahwa setiap manekin animasi pernah menjadi makhluk hidup. Jiwa mereka dicabut dari tubuh mereka dan dimasukkan ke dalam boneka oleh orang yang duduk di hadapannya. Sambil menyesap anggur dingin, orang yang dimaksud tersenyum cerah dan memberi isyarat pada makanan. Ayo, Sunles, selamat menikmati. Sunni ragu-ragu sebentar, lalu mengulurkan tangan untuk meletakkan beberapa porsi hidangan yang menggiurkan ke piringnya. Dia berhati-hati untuk tidak menyentuh jimat zamrud yang terletak di depannya, mengetahui bahwa hal itu akan mengungkapkan semua pikirannya kepada penyihir terkutuk itu. Hal itu mungkin bahaya terbesar yang dia hadapi. Sementara kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang adalah sesuatu yang telah dia pikirkan sejak hari pertama memasuki Nighmah. Membagikan setiap pemikirannya bukanlah sesuatu yang siap dihadapi Sunni. Cacatnya telah lama membatasi apa yang bisa dia katakan, jadi pikirannya adalah semacam tempat berlindung yang aman bagi Sunni. Karena alasan itu, dia telah mengembangkan kecenderungan untuk menjadi liar dengan pikirannya. Mengungkapkan semuanya kepada seorang penyihir gila bukanlah ide yang bagus. Noctis memperhatikannya makan dengan senyum riang, lalu berkata dengan nada bersahabat, ngomong-ngomong. Kerja bagus membunuh kuda jahat itu. Prestasi yang luar biasa. Sungguh perbuatan yang gagah. Sungguh, mengalahkannya adalah eksploitasi yang layak dinyanyikan. Tapi, Sunles. Penyihir itu ragu-ragu sejenak, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan sedikit putus asa dalam suaranya, tolong katakan padaku, kenapa? Kenapa, demi cinta para dewa, kau membunuh kudanya? Sunni, yang sedang menyesap air dingin, memuntahkan semuanya. Terbatuk-batuk, dia menatap Noctis dengan amarah yang membara di mata hitam binatangnya, lalu mengatupkan taringnya dan meletakkan telapak tangannya di jimat zamrud. Apa maksudmu? Kenapa aku membunuh kuda itu? Kaulah yang mengirimku ke sarang terkutuknya.
Kuda itu hampir menjadi akhir dari diriku, apalagi yang harus kulakukan? Kemudian, dia mengepalkan keempat tinjunya dan menggeram. Saraf bajingan ini, Sunni, tentu saja, bermaksud agar pikiran terakhir itu tetap tak terucapkan. Tapi sayangnya, salah satu tinjunya masih menyentuh jimat ajaib itu. Noctis menatapnya, berkedip beberapa kali, lalu mengangkat tangannya ke udara. Aku tidak pernah bermaksud agar kamu melawannya. Apakah aku terlihat seperti orang idiot? Kuda itu menghancurkan ratusan makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada kamu. Mengapa aku mengirim iblis untuk melawannya? Sunni membuka mulutnya, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. Akhirnya, dia mendesis, "Ya, saya tidak tahu. Mengapa Anda mengirim saya ke dalam benteng?" Penyihir itu meneguk anggurnya, terdiam sebentar, lalu mendesah pahit. "Oh, ya, kau tahu. Aku hanya berpikir karena kalian berdua adalah makhluk bayangan, dia mungkin menyukaimu. Bukankah kalian saling kenal saat tuanmu masih ada?" Sunni memandangi makhluk abadi yang cantik itu selama beberapa saat, lalu sedikit gemetar dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Si bodoh sialan itu. Kali ini, dia berhati-hati untuk tidak menyentuh jimat sambil memikirkan itu. Bagian terburuk dari semua itu adalah bahwa Noctis tidak sepenuhnya tidak berdasar dalam berpikir bahwa kuda hitam itu tidak akan menyerang Sunni. Tubuh yang dia huni saat ini memang telah mengenal kuda jantan berabad-abad yang lalu, ketika Tuhan mereka masih hidup. Masalahnya adalah bahwa Sunni telah menggantikan iblis berlengan 4 itu. Dan dengan demikian tidak memiliki ingatan untuk mengenal si Black Courser. Sementara si Courser sendiri menjadi gila selama ratusan tahun dalam kesendirian dan hanya mengenali teman lamanya beberapa detik sebelum kematiannya, ketika kegilaannya mereda untuk beberapa saat. Jadi, semua kengerian itu, semua rasa sakit dan siksaan yang dia alami dalam mimpi buruk adalah hasil dari takdir yang tragis dan kejam. Itu hanyalah serangkaian kebetulan yang jahat dan membawa malapetaka, tidak lebih dan tidak kurang. Sunni mengeluarkan geraman pelan. Lupakan, lagi pula itu tidak masalah. Tidak sekarang, dan tidak lagi. Bagian yang penting adalah Noctis mungkin terlihat seperti orang idiot yang eksentrik, tapi dia sama sekali tidak. Jika dia ingin aku bersatu kembali dengan kuda Shadow Lord, pasti ada alasannya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dia ragu-ragu, lalu meletakkan tangannya kembali ke jimat. Kenapa kau ingin aku bertemu dengan benda itu? Penyihir itu terdiam sebentar, lalu tersenyum menawan. Oh, benar, kebetulan. Sebelum kamu membunuhnya, apakah Nikmah berbagi sesuatu denganmu? Lokasi pisau kaca tertentu, misalnya. Sunni mendengus. Ah, jadi itu semua tentang ini. Dia menggigit sepotong roti lezat yang baru dipanggang, mengunyahnya dengan santai, tidak memikirkan apapun, dan kemudian menjawab dengan nada tenang, tentu, ada sesuatu yang saya pelajari. Mengapa? Noctis berdeham, melirik pemandangan, lalu kembali ke Sunni. Akhirnya, katanya dengan sedikit ketidakpedulian yang tampak dipaksakan. Oh, ya. Maukah kamu berbagi? Sunni menatapnya sebentar, lalu menyeringai. Dengan wajah seperti binatang dan 2 baris taring tajam, seringai itu terlihat sangat menakutkan. Apakah saya keberatan, ya? Itu tergantung. Mengapa Anda menginginkan pisau itu? Noctis tersenyum dengan sikap riangnya yang biasa, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ah, tidak apa-apa. Hal kecil, sungguh. Begini, aku hanya ingin mengumpulkan pisau, memulai perang melawan Kota Gading dan Kolosseum Merah, membunuh semua penguasa rantai, menantang penguasa cahaya.
mematahkan kehendak para dewa, dan melepaskan iblis keinginan dari penjaranya. Dan kemudian mungkin minum secangkir teh. Penyihir itu terdiam sesaat, lalu menambahkan sambil berpikir, sebenarnya, setelah dipikir-pikir, mungkin aku akan minum teh dulu. Budak Bayangan bab 649 Kerajaan Kegilaan. Sunni menatap penyihir abadi itu, terpana mendengar kata-kata itu. Skala dan ruang lingkup pertumpahan darah dan kesulitan yang diperjuangkan Noctis adalah benar-benar di luar pemahaman. Namun, dia telah mengakui keinginan yang mengerikan ini dengan sikap riang, acuh tak acuh, dan periang yang sama. Seolah-olah dia benar-benar berbicara tentang menyeduh teh alih-alih mengobarkan perang terhadap 4 orang suci yang tidak bisa mati dan pasukan mereka. Sunni ingat pertama kali dia melihat Noctis. Berlumuran darah, kecewa, duduk tak bergerak di depan perapian dengan sabit intan tergeletak di kakinya, bilahnya dirusak dengan warna merah tua. Pikiran suram dan muram terbentuk di benaknya dengan sendirinya, gila. Kamu gila, kalian semua. Dia tersentak, lalu melepaskan tangannya yang gemetar dari jimat Zamrud. Noctis mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Boneka pelaut yang diam berdiri di sekelilingnya, tidak bergerak, menatap ke dalam kehampaan dengan mata mereka yang diukir secara kasar. Adegan yang aneh dan fantastik beberapa saat yang lalu tiba-tiba tampak mengancam dan menakutkan. Setelah beberapa saat, dukun itu terdiam, lalu menatap Sunni dengan senyum nakal dan bertanya, "Ya, memang. Aku sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Kita semua gila. Tapi bukankah kamu belum mengerti, Sunles? Apa kamu tidak mengerti kenapa?" Sunni mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang dia coba katakan? Bagaimana dia bisa tahu mengapa semua orang di Nikmah Terkutuk ini tampak benar-benar gila? Dan kemudian, sesuatu bergerak dalam pikirannya. Benih dari sebuah pemikiran. Sedikit pemahaman yang baru lahir. Pupil matanya sedikit menyempit. Ada sesuatu yang aneh tentang Kerajaan Harapan. Dia pertama kali merasakannya setelah melarikan diri dari Red Colosseum dan menghadapi Solven, iblis cantik dan gila itu. Tindakannya menyimpang, namun masuk akal. Tapi masih ada yang salah dengan dirinya. Saat itu, dia merasakan kecurigaan yang samar-samar. Sesuatu tampak tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak masuk akal. Dan setelah itu, ketika dia didorong ke dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir, perasaan ini semakin kuat. Dia hanya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semua orang di sini tampak sedikit atau sangat canggung. Setiap emosi menjadi lebih tajam dan menusuk lebih dalam, setiap sifat buruk atau kebajikan tumbuh di luar kendali hingga berubah menjadi obsesi yang merusak. Dia telah mengalami semuanya, menjalani semua itu dalam mimpi buruk berulang kali. Rasa sakit, kesedihan, tragedi, kegilaan, bahkan Sunni sendiri terpengaruh oleh keanehan yang berbahaya ini. Obsesi tunggalnya untuk mempelajari cara menenun, intensitas kasih sayangnya yang tiba-tiba terhadap Elias, patah hati yang menghancurkan berikutnya atas kematian pemuda itu. Kebencian yang tak terpadamkan yang dia rasakan terhadap kuda hitam. Semua hal itu tidak sepenuhnya keluar dari karakternya, tetapi sedikit lebih memakan daripada yang seharusnya. Mengingat beberapa bulan terakhir, Sunni menggigil. Tunggu. Dengan tergesa-gesa, dia mencoba mengingat semua yang dia ketahui tentang mimpi buruk ini. 7 pisau, 7 makhluk abadi. 1000 tahun tugas serius.
siksaan mengerikan yang dialami salah satu aturan Kota Gading oleh saudaranya sendiri. Penghancuran hutan suci. Raja Bayangan membuat pilihan untuk mengambil jalan pengecut sebelum apa? Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajah Sunni. Dia menatap Noctis sebentar, lalu dengan hati-hati mengambil jimat zamrud itu. Satu kata terbentuk di benaknya, harapan. Penyihir itu tersenyum, lalu mengangguk dan melihat hamparan luas kerajaan yang hancur di bawah mereka. Memang, harapan. Noctis meneguk anggur, senyum menghilang dari wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, penguasa cahaya mengikat harapan dengan 7 belenggu yang cemerlang, dan membuat belenggu itu abadi. Itulah kami. Aku dan para penguasa rantai lainnya. Dia mempercayakan kami masing-masing dengan nasib orang lain, dan tugas serius untuk tidak membiarkan iblis melarikan diri. Dan, selama beberapa abad, semuanya baik-baik saja. Wajahnya menjadi gelap dan dingin. Penyihir itu terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan, tapi perlahan, kami menjadi lelah. Keraguan memasuki hati kami. Keabadian. Keabadian adalah beban yang berat, Sunless. Dan di bawah bebannya, tanpa disadari, salah satu dari kami menjadi terpelintir. Jadi, yang lain membuat pilihan untuk mencabut korupsi. Begitulah cara yang pertama dari Chain Lords meninggal. Aidre, sahabatku, dibunuh oleh pembunuh jahat itu. Solven, kebunnya yang indah terbakar habis. Noctis tetap tidak bergerak, tetapi boneka kayu yang mengelilingi mereka tiba-tiba mengepalkan tangan, jari-jari mereka pecah karena tekanan yang sangat besar. Wajah kasar mereka tidak bergerak, tapi Sunni bisa merasakan kemarahan yang nyaris teraba memancar dari sosok mereka. Penyihir itu menghela nafas. Jadi, semua nasib kita disegel. Ya, 6 belenggu masih tersisa. Tapi penjara Hope tidak sempurna lagi. Keinginannya, pengaruhnya yang berbahaya menyesap, sedikit demi sedikit, menginfeksi kita semua. Perlahan melahap seluruh kerajaan, setiap makhluk hidup di dalamnya, dari serangga terkecil hingga yang paling abadi, memicu hasrat kita, memelintirnya, mengubah kita menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengerikan, merajalela, dan keji. Dia tertawa. Oh, tentu saja, tidak ada dari kita yang menyadarinya untuk waktu yang sangat lama. Ratusan tahun, bahkan, mungkin hanya sado. Dan pada saat kita semua mengerti, setidaknya mereka yang masih cukup waras, itu sudah terlambat. Seluruh kerajaan harapan telah menjadi gila oleh mantan penguasanya. Telah berubah menjadi neraka yang kejam. Kita semua diambil oleh harapan. Noctis tersenyum dan menyeruput anggurnya, lalu terkekeh. Jadi, ya, Sunless. Kita semua di sini gila. Kupikir kau sudah tahu, dilihat dari bekas luka yang menutupi tubuhmu. Penghangat semua gila, begitu juga pemimpin mereka, Solven. Warga Kota Gading juga gila, sama seperti 2 penguasa mereka. Yang di utara mungkin yang paling gila dari kita semua. Ya, kecuali aku, tentu saja. Aku orang paling gila di seluruh kerajaan harapan, aku ingin kau tahu. Sunni menatap penyihir yang tersenyum gembira, tiba-tiba diliputi ketakutan. Benih terkutuk itu. Mordred terkutuk itu. Terkutuklah hari dia memberitahuku tentang betapa langka dan berharganya benih itu. Penyihir itu terkekeh. Yah, aku tidak tahu siapa Mordred, dan benih apa yang kamu bicarakan. Namun, ada satu hal yang aku tahu. Sebenarnya, ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu telah menyiksaku selama berabad-abad, Sunless. Tahukah kamu apa pertanyaan itu?
Apa benih dari kegilaan pribadiku? Sunni mengerutkan kening, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Noctis bertahan beberapa saat, lalu memalingkan muka dan berkata dengan senyum sedih, itu adalah pertanyaan yang Aidre tanyakan padaku, dulu sekali. Begini. Jika penguasa cahaya ingin kita bertujuh menahan Hope selamanya. Senyumnya sedikit melebar, lalu tiba-tiba meredup. Lalu kenapa dia memberi kita masing-masing kunci kebebasannya? Budak Bayangan bab 650 tindakan drastis. Sunni tetap diam selama mungkin, sampai akhirnya Cacat memaksanya untuk memberikan jawaban. Dia menatap Noctis dengan muram, lalu berkata, atau lebih tepatnya, berpikir dengan suara serak. Mungkin dia hanya ingin melihatmu menderita. Noctis tertawa cerah, lalu mengangguk. Oh, memang, mungkin kamu benar. Dewa bisa sangat kejam, kadang-kadang. Lagi pula, mereka jauh lebih kuno dan luas daripada kebaikan dan kasih sayang. Atau, mungkin, sebenarnya bukan hidup kita yang membuat iblis terikat, melainkan keinginan dan keinginan kita untuk memenjarakannya. Atau mungkin itu adalah ujian bagi keyakinan kita. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Tuan Matahari. Atau mungkin dia benar-benar berharap kita akan membebaskannya. Siapa tahu? Dia tersenyum, lalu menghela nafas, dan akhirnya menambahkan. Jika manusia seperti kita bisa mengetahui kehendak dewa, maka kita akan menjadi dewa sebagai gantinya. Setelah itu, kesunyian yang muram menyelimuti geladak kapal terbang. Sunni menatap makanan lezat di depannya, menyadari bahwa dia telah kehilangan semua nafsu makannya. Harapan, iblis keinginan. Betapa menakutkannya dia. Perlahan, beberapa hal yang tampak acak dan tidak berarti jatuh ke tempatnya. Kerumunan yang gembira di Koloseum merah yang berlumuran darah, keyakinan sesat dari solven yang cantik, siksaan yang mengerikan dari Pangeran Matahari, kegilaan yang membara di mata kuda hitam. Semua itu adalah hasil dari kekuatannya yang mengerikan. Lagi pula, harapan lebih menguasai keinginan. Dan dengan kekuatan itu, dia telah menjangkau melalui celah-celah kecil di penjaranya, dan membuat seluruh dunia benar-benar gila, mengubahnya menjadi neraka yang mengerikan, gila. Setiap aspirasi, setiap keinginan, setiap impian, setiap harapan dipelintir, dibakar, dan diubah menjadi senjata. Senjata berbahaya dan tak terlihat yang menyerang hati dan pikiran manusia dari dalam. Tidak ada yang kebal terhadap kekuatannya. Baik manusia duniawi maupun yang bangkit. Bahkan orang suci pun tidak. Mereka yang tertutup dan mereka yang jauh, semuanya menjadi korban kutukan daemon. Dan apa harapannya sendiri? Apa yang dirindukan oleh Demon of Desire? Yah! Itu mudah. Harapan ingin bebas. Sama seperti Sunni yang ingin bebas, sungguh. Dia membuat para sipirnya gila, sehingga mereka akan saling menghancurkan. Dan dari kelihatannya, kutukannya bekerja dengan sangat baik. Solven sedang mencari kematian, dua transenden kota Gading tampaknya berada di ambang pembunuhan saudara, dan Noctis berencana untuk membunuh mereka semua. Yang satu di utara. Sunni tidak tahu tentang penguasa rantai terakhir, tapi dari sedikit apa yang dikatakan penyihir itu, dia juga tidak waras. Tiba-tiba, dia teringat pemandangan waktu berjalan terbalik yang dia saksikan di awal mimpi buruk. Menara Gading telah turun dari langit, dan tanah kosong yang terbakar di sekitarnya telah berubah menjadi kota putih yang indah. Yang berarti bahwa suatu hari, mungkin segera, kota Gading akan terbakar habis, dan penjara Hope kemudian akan memutuskan 7 rantainya dan bangkit di atas kepulauan di rantai. Dan kemudian, penghancuran akan tercipta,
entah bagaimana caranya. Perasaan dingin dan mengerikan mencengkeram kedua hatinya. Oh tidak, tiba-tiba, Sunny menyadari sesuatu yang mengerikan. Matanya melebar, dan dia menatap Noctis dengan ketakutan. Ini adalah konflik yang dia, Cassie, Evie, Kai, dan Mordred, harus menyelesaikannya untuk menaklukkan Nigma. Mereka harus membantu penyihir gila ini membebaskan iblis yang menakutkan, atau memastikan bahwa dia tidak akan pernah melarikan diri. Mereka berlima diadu melawan 5 orang suci yang abadi. Erangan yang nyaris tak terdengar keluar dari bibirnya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi dengan mantra yang selalu adil? Bagaimana ini bisa adil? Wahyu lain tiba-tiba muncul di benaknya. Kata-kata yang dikatakan Aidre sebelum menerima tantangan Solven. Rasa terima kasih yang dia ungkapkan. Apakah Solven benar-benar melenyapkan dewa hati yang diberkati untuk menghukum Aidre karena bid'ahnya? Atau apakah prajurit cantik itu tahu selama ini apa yang akan terjadi jika salah satu penguasa rantai terbunuh, dan menghukum semua makhluk abadi yang tersisa, termasuk dirinya sendiri? Nasib yang lebih buruk daripada kematian, kepenurunan yang lambat dan tak terelakkan ke dalam kegilaan, diikuti oleh kehancuran akhirnya. Semua untuk membebaskan harapan dari penjaranya. Dan dirinya sendiri dari kehidupan kekal? Jika demikian, dia memang yang paling berani dari mereka semua. Dan juga yang paling penuh kebencian. Atau mengagumkan, tergantung bagaimana seseorang melihatnya. Tapi itu tidak terlalu penting. Sunny menggenggam jimat zamrud dan menyalurkan pikiran muram, yang keluar dengan suara serak. Ada satu hal yang dia masih tidak bisa mengerti. Pisau obsidian yang kubawa, yang kau hilangkan. Bagaimana kau akan membunuh penguasa rantai lainnya tanpa itu? Dan tanpa sepengetahuan tentang pisau kaca yang kuterima dari kuda hitam itu? Noctis menatapnya sebentar, lalu tersenyum muram. Ah, itu hal drastis yang akan kulakukan? Ya, itu pilihan yang sangat buruk. Aku sangat senang takdir mengirimmu kepadaku ketika itu terjadi, Sunless. Dia terkekeh. Soalnya, Sunless, keinginan adalah hal yang sangat kuat. Faktanya, itu mungkin hal yang paling kuat di dunia. Bagaimanapun, dari sanalah para dewa dilahirkan, dalam kehampaan kekacauan yang tak berujung dan selalu berubah. Tapi ada satu kekuatan yang lebih menakutkan daripada keinginan. Dan kekuatan itu adalah takdir. Penyihir itu memalingkan muka dengan ekspresi jauh. Bahkan para dewa takut akan takdir, Sunless. Jadi, aku akan membuat kesepakatan dengan makhluk tertentu. Monster yang mengerikan, jahat, dan berbahaya. Iblis keji yang dikenal sebagai Waver, yang menguasai takdir. Pisau-pisau ini dapat membunuh kita karena mereka memegang tali takdir kita. Jadi, jika ada yang bisa menemukan cara untuk mengakhiri hidup kita tanpa pisau, itu adalah Waver. Saat Noctis menyebut nama Waver, dia bergidik, lalu memaksakan senyum pucat. Tapi, Demon of Fate akan meminta harga yang sangat mahal dariku, aku yakin. Jadi, sangat beruntung kau datang. Bayangkan saja. Iblis itu akan membuatku menjadi sesuatu yang jelek, atau bahkan lebih buruk lagi, berpakaian jelek. Kengeriannya, Noctis tertawa dan memberi perintah kepada salah satu Sailor Dolls untuk membawa ampora anggur lagi. Entah dia tidak memperhatikan atau pura-pura mengabaikan ketegangan yang tiba-tiba muncul di mata Sunny. Jadi, Noctis ingin membuat kesepakatan dengan Waver untuk membebaskan Hope. Lalu, aku tiba-tiba muncul. Rasa dingin menggigil tiba-tiba mengalir di punggungnya. Apa, tepatnya, maksudnya?